Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dewan Juri Kompetisi Debat GLI Batch 4. Perkenalkan, kami dari tim Rafflesia akan melakukan perdebatan mengenai pemberlakuan renewable energy di Indonesia. Mohon izin, saya Elva selaku pembicara pertama akan membuka perdebatan kali ini dan juga nantinya saya akan memberikan kesimpulan di akhir. Renewable energy atau energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbarui secara alami dan berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai 23% energi terbarukan dari total bauran pada tahun 2025. Lebih dari 2 kali lipat dari tingkat bauran energi terbarukan saat ini di 10%. Dan akan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Indonesia memiliki cadangan panas bumi atau geotermal dan nikel terbesar di dunia. Tenaga air yang signifikan dan juga lahan untuk pembangkit tenaga surya. Hal ini membuka potensi energi terbarukan Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun yang akan mendatang. Mengenai ekspor energi terbarukan di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Indonesia berencana melakukan ekspor listrik ke negara Singapura. Adapun listrik yang diperjualbelikan yakni berasal dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pada September 2023 lalu, Indonesia dan Singapura juga telah menekan nota kesepahaman atau MOU terkait listrik. Dari target impor listrik rendah karbon Singapura sebanyak 4 gigawatt pada tahun 2035, separuhnya atau selanjutnya atau 2 gigawatt akan berasal dari Indonesia. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk pembicara kedua dan pembicara ketiga untuk menyampaikan pendapat pro dan kontra terkait dengan pembahasan kita, yaitu pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Saya Raden Hamdi Zayat, leaders dari Regional 2. Saya adalah tim pro pada pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Kenapa saya mendukung hal tersebut? Karena yang pertama adalah adanya potensi besar energi terbarukan di Indonesia bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari energi panas bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan. Ekspor energi terbarukan dapat menarik investasi asing dan domestik yang signifikan. Yang ketiga, adanya kerjasama internasional. Kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Singapura menunjukkan bahwa adanya pasar yang menjanjikan untuk ekspor energi terbarukan dari Indonesia. Yang keempat, potensinya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan meningkatkan ekspor energi terbarukan, Indonesia dapat membantu negara-negara lain dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan yang kelima adalah kenapa saya pro, ya ini adalahnya keuntungan ekonomi. Pasar ekspor energi terbarukan sangat besar dan menjanjikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Itu saja dari saya sebagai tim pro pada pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Terima kasih.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholil Fajri. Saya merupakan tim dari kelompok 9 dan saya selaku dari pembicara ketiga, yaitu sebagai tim kontra. Di sini kami membahas mengenai pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Sebagai saya tim kontra, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa aspek terlebih dahulu. Yang pertama adalah kebutuhan domestik belum terpenuhi. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam energi yang terbarukan, saat ini kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih rendah, hanya sekitar 10%. Fokus utama seharusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan ekspor. Mengalihkan energi terbarukan ke pasar ekspor dapat menghambat upaya Indonesia untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada tahun 2025 dan emisi nol bersih pada tahun 2060. Yang kedua adalah kapasitas infrastruktur yang masih terbatas di Indonesia itu sendiri. Infrastruktur energi terbarukan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Investasi besar dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan tenaga air. Kemudian menyisihkan sumber daya untuk ekspor dapat mengalihkan investasi yang seharusnya difokuskan pada peningkatan infrastruktur dalam negeri yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan pasokan energi yang domestik. Kemudian poin ketiga adalah dampak lingkungan dan sosial. Pengembangan proyek energi terbarukan skala besar seperti pembangkit listrik tenaga surya ataupun panas bumi seringkali melibatkan perubahan penggunaan lahan yang signifikan. Hal ini dapat berdampak negatif pada lingkungan lokal dan komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya, pembangunan infrastruktur atau ekspor energi yang bisa memerlukan deforestasi atau penggusuran masyarakat lokal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada keamanan energi nasional. Menjual energi yang terbarukan ke luar negeri dapat mengancam keamanan energi nasional. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada ekspor energi terbarukan dapat membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar global dan kemudian kebijakan energi yang lain. Prioritas utama harus diberikan pada pemenuhan kebutuhan energi domestik untuk memastikan kemandirian keamanan untuk negara. Kemudian, ada juga yang terdapat isu ekonomi. Meskipun ekspor energi terbarukan bisa menjadi sumber pendapatan baru untuk negara kita, hal ini juga bisa menimbulkan risiko ekonomi. Yang pertama, fluktuasi harga energi pasar internasional dapat mempengaruhi pendapatan ekspor dan energi. Selain itu, investasi besar yang diperlukan untuk membangun infrastruktur ekspor energi terbarukan bisa mengalihkan dana dari sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian dan pengembangan. Kemudian, regulasi dan kebijakan yang masih kurang. Meskipun sudah ada peraturan pengaturan ekspor energi terbarukan, implementasi dan pengawasan efektif masih menjadi tantangan besar untuk kita sendiri. Resiko korupsi, efisiensi, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek energi terbarukan bisa menghambat manfaat yang diharapkan oleh ekspor energi sini. Kemudian, dalam rangka memastikan bahwa transisi energi terbarukan agar berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, Indonesia perlu fokus pada pengembangan kapasitas dan infrastruktur energi yang terbarukan untuk memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum memprioritaskan untuk mengekspor energi yang terbarukan. Saya Aswadil Fajri dari tim kontra. Sekian. Baik, berdasarkan perdebatan yang terjadi, cukup imbang hasilnya. Dapat dilihat bahwa dari segi pro, dengan adanya pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia, memiliki beberapa keuntungan, yaitu terjadinya peningkatan investasi dan lapangan kerja, kemudian adanya kerjasama internasional, kemudian dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, juga adanya keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Pendapat pro ini juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar mengenai energi terbarukan sehingga tidak menjadi masalah jika terjadi pemberlakuan ekspor energi terbarukan. Sedangkan berdasarkan pendapat kontra, meskipun Indonesia memiliki potensi besar mengenai energi terbarukan, fokus utama seharusnya adalah memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan ekspor. Selain itu, dengan pengembangan proyek energi terbarukan skala besar dapat merusak lingkungan.
Kemudian juga bisa menjadi sumber resiko ekonomi hingga korupsi. Baik, di setiap kebijakan pasti terdapat pro dan kontra, tidak terkecuali dengan topik ini. Kami hanya berharap atas segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memikirkan berbagai aspek yang berpihak kepada rakyat, sehingga tidak menimbulkan perasaan ketidakadilan baik untuk rakyat juga lingkungan yang kita jaga selama ini. Terima kasih, sekian dari kami, kelompok 9 Sibayak, tim Rafflesia.